idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi. La takhtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada tahun ini, yaitu tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang selalu ditunggu-tunggu karena keistimewaannya oleh seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin tentunya jika ingin mendapatkan kemuliaan itu, ya, mendapatkan keberkahan dari Ramadan, ya, digolongkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kemuliaannya atau menjadi orang-orang yang beruntung, maka hendaknya kita bisa berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang dianjurkan, amalan-amalan yang disunahkan, ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Begitu banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika bulan Ramadan, seperti misalnya sedekah, ya, infak, dan juga zakat yang afdalnya ditunaikan di akhir Ramadan sebelum menjelang sholat Idul Fitri. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan tiga istilah itu, ya, yaitu sedekah, infak, dan zakat, biasanya ada yang bertanya, apa makna dari ketiga istilah tersebut? Jika saya analogikan, yang pertama, ya, zakat ini seperti satu lingkaran terkecil, ya, karena zakat ini merupakan ibadah yang mahdhah, sehingga segala ketentuannya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, besarannya atau ukuran yang dikeluarkan itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktunya juga sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita kenal zakat ini ada dua, yaitu zakat mal, ya, yang kedua adalah zakat fitrah. Kemudian orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu juga sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan 8 asnaf itu. Kemudian lingkaran kedua, ya, yaitu infak, di luar lingkaran zakat, ya, artinya infak ini lebih luas cakupannya daripada zakat, karena ibadah infak ini merupakan ibadah dari harta, ya, masih berupa harta yang kita keluarkan, akan tapi besarannya atau ukurannya, ya, tidak ditentukan secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya pun tidak ditentukan secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa, ya, kita berinfak juga ini lebih umum, ya, atau lebih luas cakupannya dibandingkan dengan zakat. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun istilah yang ketiga, ya, yaitu sedekah atau sodakoh. Sodakoh ini merupakan ibadah yang cakupannya lebih luas lagi daripada zakat maupun infak, karena sedekah ini bukan hanya sekedar harta yang kita keluarkan, ya, akan tetapi segala apa yang kita sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ide kita mungkin, ya, pikiran, gagasan, ya,
Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kalimat thayyibah ya, itu juga bisa bernilai sedekah. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu terhadap saudara sama muslim ya, itu bisa bernilai sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun perintah untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut tentu sangat banyak kita temukan dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraqin." Hendaknya kalian melakukan salat, ya, menunaikan zakat dan ruku bersama orang-orang yang ruku, atau melakukan salat secara berjamaah. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqah utahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, hendaknya kalian mengambil dari mereka sedekah, ya. Dalam hal ini maknanya adalah zakat. Sehingga zakat ini bisa mensucikan ya dan membersihkan harta-harta yang mereka miliki. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah sedekah atau infak yang dilakukan pada bulan Ramadan ini tentu memiliki keutamaannya sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayu shadaqatin afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, shadaqah fi Ramadan, yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Tentu hal ini tidak atau bukan tanpa sebab, karena sudah menjadi mafhum di antara kita kaum muslimin bahwa setiap ibadah atau amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan adalah atau akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Sehingga ya, ibadah-ibadah seperti ini tentu harus kita usahakan. Bahkan kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Yang maknanya adalah infak atau harta yang dikeluarkan oleh seseorang itu umpama seperti satu biji yang kemudian dari biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu setiap tangkainya akan melahirkan 100 biji. Artinya dari satu biji yang kita tanam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Ini zakat atau infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh kaum muslimin di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau ibadah tersebut kita lakukan pada bulan Ramadan yang tentunya pahalanya akan dilipat gandakan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, kalau kita melihat dari segi sedekah ini bisa menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang melakukannya sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Jika seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, ya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan shadaqatin jariyatin. Ya, artinya dalam hal ini tentu kita harus memprioritaskan. Maka pada bulan Ramadan ini bisa saya katakan Ramadan adalah bulan untuk bersedekah, bulan untuk berinfak, bulan untuk berzakat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak ya, yang pertama untuk setiap diri kita pribadi bahwasanya mari kita perbanyak lagi ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan, ya, khususnya ibadah
ibadah seperti sedekah, zakat ya, yang kita tunaikan di akhir Ramadan nanti. Kemudian yang kedua, kami tujukan kepada setiap lembaga atau amil zakat ya, yang dimiliki oleh kaum muslimin ya, seperti misalnya Lazismu, maka mari kita promosikan kembali program-program yang ada supaya kaum muslimin pada bulan Ramadan ini lebih semangat dan lebih termotivasi lagi untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billah bisa bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.